Tuhan. Kita sangat berbahagia kalau kita memuji Tuhan. Amin. Amin. Karena Tuhan terlebih dahulu menyenangkan kita. Tuhan terlebih dahulu memberikan kebahagiaan bagi kita. Kebahagiaan dalam rumah tangga, kerukunan dalam keluarga, anak-anak, itu semua Tuhan sudah siapkan buat kita. Tuhan sudah siapkan buat kita. Di rumah Tuhan kita dapat memuji-muji Tuhan. Di dalam pujian dan kekuatan dari Tuhan. Amin. Bukan juga di dalam rumah, di mana saja kita berada. Kalau kita senang dengan Tuhan, kalau kita merindukan kehadiran Tuhan, pasti kita sangat memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu telah menyenangkan akan kita. Kita bisa baca juga di dalam Mazmur 78 ayat 4. Kita buka Mazmur 74 ayat 78 ayat 4. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang Tuhan sudah buat bagi kita, apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita, kita tidak bisa kita sembunyi-sembunyi. Kita harus menceritakan itu kepada siapa saja. Menceritakan, kita akan menjadi kesaksian kepada orang lain bagaimana Tuhan menuntun kehidupan kita, bagaimana kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita cerita, pasti kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan lingkungan kita atau dimanapun kita berada. Mari kita ceritakan tentang perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita itu sangat luar biasa. Itu kami sudah alami, itu kami sudah rasakan, itu kami sudah nikmati dalam kehidupan kita masing-masing keluarga atau pribadi lepas pribadi kita. Amin. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, kita sangat senang karena Tuhan Allah telah menyenangkan terlebih dahulu kepada kita. Itu sebabnya jangan remehkan saat memuji Tuhan, sebab ada kuasa yang akan dinyatakan kepada kita saat kita memuji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Makanya kalau Ibu Gembala bawa pujian atau apa, Ibu Gembala soal tegur, Ibu Gembala cucu-cucu, Ibu Gembala katakan, coba orang hormati kehadiran Tuhan. Cielo. Kalau sementara beribadah kepada Tuhan, jangan bermain-bermain dengan Tuhan. Jangan bermain-bermain dengan Tuhan, karena Tuhan sangat luar biasa. Tuhan sangat dahsyat dalam kehidupan kita. Ajaib-ajaib yang Tuhan lakukan kepada kita, mujizat-mujizat Tuhan yang lakukan kepada kita itu sangat luar biasa. Contohnya saja, orang baru-baru, orang di dalam rumah semua sakit, cucu-cucu bergantian panas, satu panas. Tapi sampai saat ini apa yang terjadi? Mujizat Tuhan terjadi setiap kepada keluarga kita, asal saja kita selalu belajar untuk merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Untuk belajar merindukan Tuhan dalam setiap pribadi kita. Sebab itu kita sangat bersyukur. Orang bersyukur kepada Tuhan meskipun keadaan ini dorang bilang ada virus-virus, tetapi kita bersyukur, kita andalkan Tuhan karena kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini anak-anak pilihan Tuhan. Jadi setiap penyakit virus apapun yang datang, kita sudah mempunyai Yesus. Kita selalu andalkan Tuhan. Kita selalu berserah kepada Tuhan. Sama dengan lalu Ibu baca, Ibu Cici punya status, Abang panas, Cia panas. Tetapi pengharapan terus
kepada Tuhan, jangan kita remehkan. Mari kita, makanya selalu orang Ibu Gembala katakan, setiap kita menghadapi masalah apapun, setiap kita mengalami sesuatu, mari kita selalu berserah kepada Tuhan. Pasti mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita selalu merindukan akan hadirat Tuhan. Bukan orang merindukan akan hadirat Tuhan kong setiap hari, setiap menit orang mesti datang ke gereja. Tidak. Merindukan Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi. Kita di mana saja kita merindukan Tuhan. Dalam keadaan apa saja kita merindukan Tuhan, kita coba menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Kadang-kadang ibu kalau mau berjual ke kantor di oto, ibu seringkali memuji Tuhan. Karena bagaimana mau bilang, kerinduan torang hati untuk merindukan Tuhan itu sangat besar. Karena apa? Torang kerinduan kepada Tuhan adalah torang nafas. Tuhan adalah nafas bagi torang. Oleh sebab itu, jangan kita remehkan akan akan kuasa Tuhan, akan setiap penyembahan Tuhan. Makanya setiap ibadah Cia dan Cio omak jamara. Karena apa? Omak takut. Kalau sementara ibadah, sementara puji-pujian, pengkakak bermain atau bagaimana, itu sangat tidak menyenangkan akan hati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kakak Cio, Cia, Sela, Selo, orang mau belajar untuk merindukan Tuhan, orang mau belajar untuk memuji Tuhan, orang mau belajar untuk menghargai akan hadirat Tuhan. Orang ada sampai saat ini, sekali lagi saya katakan, orang ada sampai saat ini semua adalah kemurahan Tuhan dalam kehidupan orang yang orang alami. Tuhan sudah kerjakan kepada torang sehat kuat. Itu semua adalah anugerah daripada Tuhan. Puji Tuhan, kita dah masuk dalam poin yang kedua, yaitu merindukan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Amin. Berbahagialah orang yang mengandalkan kekuatan Tuhan. Kebanyakan orang saking dia terlalu pintar, dia selalu mengandalkan dia punya kekuatan. Padahal firman Tuhan sudah bilang, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita bisa baca dalam Mazmur 77 ayat 7. Di situ dikatakan, Mazmur 77 ayat 7. Oh, sorry. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Sudah dapat? Amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya pada Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, bersyukur orang boleh baca firman ini, yaitu diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Di rumah Tuhan itu berarti kita mengandalkan Tuhan, dan pasti diberkati Tuhan serta mengalami kebahagiaan karena pengharapan hanya kepada Tuhan, dan Tuhan akan menunjukkan kasih dan pertolongannya untuk membela hidup kita. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, memang kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Meskipun kita sudah mempunyai aset yang besar, berkat Tuhan yang sudah berikan kepada kita, kalau kita mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri, itu tidak akan jadi. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita harus berserah kepada Tuhan. Apa yang kita lakukan, separah apapun yang kita lakukan, kalau kita mengandalkan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan pasti akan bersama-sama dengan kita. Tuhan akan mengadakan apa yang kita perlukan. Kelemahan apa yang kita rasakan, itu Tuhan akan kuatkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan.
Puji Tuhan, kita masih dalam poin yang ketiga, yaitu perjalanan hidup semakin kuat. Amin. Dengan kita dengan kita selalu berbahagia, kita selalu mengandalkan Tuhan, perjalanan hidup kita semakin kuat. Perjalanan hidup kita memang semakin lama semakin berat, tetapi jika kita bersama dengan Tuhan, maka perjalanan hidup kita justru semakin lama semakin kuat. Amin. Semakin lama semakin kuat kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun yang kita hadapi dan kita alami tidak justru membuat kita menjadi lemah, melainkan justru semakin kuat. Semakin kuat kita di dalam Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita masih merindukan Tuhan dan beribadah kepadanya? Pertanyaan, ketika orang sudah lemah, ketika orang sudah menghadapi banyak sekali persoalan, banyak sekali kelemahan yang kita lakukan, apakah kita masih merindukan Tuhan? Amin. Kita pasti, kita harus selalu merindukan Tuhan, karena kita sebagai anak-anak Tuhan ini semua lepas dari kepribadian kita, kesibukan kita masing-masing. Mari, saya tekankan sekali lagi, mari kita merindukan Tuhan dalam kehidupan kita, karena Tuhan adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Mazmur 84 ayat 11. Mazmur 84 ayat 11. Puji Tuhan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita telah baca.